Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Haleluya, haleluya. Oke, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali, melanjutkan materi kita tentang disiplin dan tanggung jawab. Oke Bapak Saudara, kita buka slide-nya dulu ya, supaya Bapak Saudara bisa bersama-sama untuk memperhatikan dan mempelajarinya dengan lebih mudah lagi. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang disiplin tanggung jawab, tadi malam selama 2 hari ya, selama 2 hari kita sudah melakukannya dan kita tahu kenapa kita harus melakukan pendisiplinan. Supaya arah tujuan kekristenan kita ini mencapai target yang tepat ya. Anda boleh bergerak, tapi kalau arahnya salah, nanti Anda buang energi, tidak mencapai suatu targetnya. Ya, ikut Tuhan Yesus harus menentukan target. Nah, ketika menentukan targetnya ini diperlukan disiplin. Nah, karena di dalam disiplin ini Anda akan nanti menghasilkan sebuah penguasaan diri. Sehingga Anda tahu arah mana, sedang apa, itu merupakan kesadaran. Jadi orang Kristen itu bukan orang pingsan ya. Berjalan dengan Tuhan itu bukan ngambang gitu, bukan gitu. Anda sadar betul, Anda sedang pergi kemana. Anda sedang melakukan apa? Karena Anda mendisiplin diri Anda menguasainya untuk memutuskan mau ikut Tuhan. Amin. Ya. Jadi bukan angka ikut, bukan. Lagi musim apa ini ya? Oh, lagi musim doa. Doa semuanya. Lagi musim apa nih? Lagi musim penyembahan semuanya gitu. Nah, banyak orang Kristen tak punya prinsip. Ya, kenapa? Dia hanya menjadi angka ikut ya. Nah, saya harap Bapak Saudara dengan Anda bisa mendisiplin diri Anda punya controlling, Anda punya penguasaan diri sehingga bisa menentukan arah Anda. Nah, setelah itu Anda harus mulai melatih diri Anda untuk membuktikan selama Anda mengikut Tuhan ini, Anda harus didapati setia. Setia itu ukurannya adalah sampai akhir perjalanan pengiringan Anda kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memanggil Anda, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Nah, disitulah baru nanti Bapak atau Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan menyambut Anda semuanya. Dan dia berkata, kudapati kamu setia. Amin. Kesetiaan itu ternyata perlu ada prosesnya, ya. Kesetiaan itu tidak langsung. Anda ikut Tuhan dijamin Anda setia. Tuhan Yesusnya setia. Anda bisa setia atau tidak? Ya. Yang mengajak Anda setia. Kalau tidak setia, Tuhan Yesus dia akan memungkiri hakikatnya. Karena dia telah diberi gelar dan diberi nama atau julukan si setia. Dia tidak bisa nggak setia walaupun Anda tidak setia. Amin. Cuman saudara, Anda yang akan hilang sendiri. Bukan dia yang meninggalkan Anda, tapi Anda yang meninggalkan Tuhan. Amin. Ingat nih, prinsipnya seperti itu. Tuhan tak pernah meninggalkan Anda. Kalau Anda kedapatan jauh dari Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda, bukan. Tuhan tak pernah meninggalkan Anda, amin. Dia selalu menyertai Anda, makanya namanya Immanuel, amin. Dia selalu beserta dengan kita. Dia namanya setia, dia setia mendampingi kita, dia setia menunggu kita semuanya. Kalau Anda tidak bersama dengan dia, artinya keputusanmu salah. Anda lari, ya, Anda pergi, Anda menjauh dari Tuhan, sehingga Anda terpisah dari Tuhan itu. Ketika dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Anda sedikit meleng saja, ya, arah hidupmu dan Anda mulai terpesona dengan dunia ini tanpa Anda sadari, ya, Anda mulai, ya, tidak ada di dalam jalur atau tracknya Allah. Disitulah Anda mulai berjalan, tapi tidak mendekat kepada Allah. Semakin menjauh daripada Allah. Ya, sekarang harus bisa dipegang ya. Allah tak pernah meninggalkan Anda. Allah tetap setia. Tuhan Yesus tetap setia. Mendampingi kita semuanya.
Anda, kita semuanya lah yang sering tidak setia. Oleh sebab itu, kita belajar untuk menjadi setia itu dengan cara meniru Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita lanjutkan bagian berikutnya. Setelah Anda mulai menguasai diri dan Anda mulai belajar untuk mengikut Tuhan, dan Tuhan melihat ini orang setia ini. Orang ini setia, ya. Nah, ketika Anda sudah mulai didapati setia, nanti Tuhan akan memberikan sebuah tanggung jawab. Inilah tema malam hari ini. Kelanjutan daripada pembahasan tentang disiplin dan tanggung jawab itu, ya. Nah, ini bagian keduanya. Disiplinnya sudah kita pelajari. Sekarang masalah tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab. Amin. Nah, Tuhan melihat ini. Ada enggak orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang didapati setia lalu ditunjuk oleh Allah untuk menerima sebuah tanggung jawab. Bila fokus perhatian hidup kita kepada Tuhan, segala sesuatu kita lakukan seperti untuk Dia. Amin. Bentuknya apa saja? Ya. Kegiatannya apa saja. Tapi saudara, fokus perhatian Anda ini membuat Anda memiliki sebuah pengertian. Semua ini aku lakukan untuk Tuhan. Amin. Seperti saya, ya, saya mengajar Bapak Ibu Saudara, membuka kelas pemuridan dari hari Senin sampai hari Jumat, ya, jam 7:30 kita mulai. Nah, saya mulai melakukan semuanya ini. Saya sebenarnya bukan melakukan untuk Bapak Ibu Saudara, bukan. Saya melakukan seolah-olah untuk Tuhan. Amin. Kalau saya lakukan untuk Tuhan, saudara, tidak semata-mata untuk Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan bisa terpengaruh dengan keadaan. Orang banyak, orang sedikit ya, yang mengikuti online discipleship tidak mengganggu perhatian saya. Karena saya lakukan ini untuk Tuhan. Amin. Tuhan mengirim Bapak Ibu Saudara untuk duduk bersama-sama mendengarkan pengajaran demi pengajaran yang boleh kita ajarkan setiap Senin dan Jumat sampai Jumat ini. Tapi saya mulai berpikir, ini semua aku lakukan untuk Tuhan, bukan untuk Bapak Ibu Saudara. Memang kelihatannya saya sedang mengajar Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saya lakukan hanya untuk, ya, Bapak Ibu Saudara, nah saya bisa kecewa ketika Bapak Ibu Saudara tidak hadir. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara mungkin nih, ya, ikutnya cuma setengah, ya, ikut di depan, tengah-tengah tuh hilang, atau ikutnya udah nyusul, ya, tinggal foto doang. Nah, itu mempengaruhi saya gitu ya. Ih, apa-apaan sih ini? Itu enggak itu. Tapi coba saya lakukan. Saya melihat Tuhan, ya. Saya melakukan apapun modelnya, apapun yang terjadi tidak mempengaruhi saya. Kenapa? Saya mulai bekali hidup saya ini. Semua yang aku kerjakan seolah-olah aku lakukan untuk Tuhan. Kalau Anda melakukan sesuatu untuk orang lain, ya, Anda mungkin ada bosennya. Karena apa? Orang itu mulai berubah tidak seperti awalnya Anda melihat seperti ketemu pertama itu, bukan? Lalu Anda mulai menarik diri, mengurangi kegiatan Anda, mengurangi perhatian Anda. Kenapa? Anda lakukan semuanya itu untuk orang itu. Di sini kita mulai belajar, ya. Nah, makanya Tuhan bilang, ya, hierarki itu penting untuk kita pahami. Di sini katakan, mengingat hierarki sebuah kepemimpinan dari Allah, Tuhan Yesus, pemimpin rohani, jemaat atau dari Allah, Tuhan Yesus, suami, istri, anak-anak, maka pertanggungan jawab kita terhadap atasan kita juga berarti tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ingat ya, Allah, Tuhan Yesus, pemimpin rohani, jemaat. Jadi kalau kita bicara nih, jemaat, saudara, dia menghormati pemimpinnya,
menghormati gembalanya, menghormati pengajar. Sebenarnya dia bukan hanya sekedar menghormati pengajar itu. Pengajar itu di atasnya ada, namanya Tuhan Yesus. Ketika jemaat boleh menghormati pengajar atau gembala, ya, dia sama juga menghormati Tuhan Yesus yang ada di atasnya si pengajar atau gembala tersebut. Ketika Anda mulai mengasihi Tuhan Yesus, Anda juga termasuk mengasihi Bapa yang ada di atasnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus gembala-gembala, betul nggak? Untuk apa? Untuk merawat Bapak Ibu Saudara sebagai jemaatnya. Amin. Nah, Saudara, kita sekarang lihat nih, ya, penting sekali, ya, juga untuk masalah keluarga, Mama. Allah Bapa, Tuhan Yesus, suami, istri, anak-anak. Nah, kenapa ada perintah tunduklah kepada suamimu? Ya, nah, ketika seorang istri tunduk kepada suaminya, nggak peduli, ya, tingkah laku suaminya seperti apa, tapi istri harus tunduk. Nah, kalau Anda melihat suamimu, Anda pasti bilang nggak pantas tuh lah, ya, laki. Ya, aku tunduk dengan dia. Kalau dia baik-baik, ya, pantas gua tunduk sama dia. Kalau dia dompetnya tebel, pantas gua tunduk sama dia. Udah dompetnya kering, kulit ketemu kulit, itu enggak itu? Artinya enggak ada isinya, itu enggak itu? Udah bocah, ini dan itu, pokoknya enggak ada sedikit pun yang plus dari suami Anda. Tapi Anda harus tetap tunduk kepada dia. Atas dasar apa Anda tunduk dengan dia? Ya, atas dasar apa? Karena di atasnya suami itu ada Tuhan Yesus. Ketika Anda tunduk pada suami itu, Anda artinya tunduk pada otoritas Tuhan Yesus itu. Begitu juga kepada Bapak itu. Amin. Nah, dengan pemerintah juga begitu. Ya, ketika pemerintah memberikan atau membuat sebuah aturan dan sebagainya, Anda harus tunduk. Ya, walaupun Anda pandang itu tidak adil dan itu mungkin merugikan Anda. Tapi Anda harus belajar tunduk. Kenapa? Karena pemerintah adalah hamba Allah. Dia bisa terpilih karena Tuhan mengangkat dia untuk menjadi pemimpin atas bangsamu. Amin. Nah, Anda menghormati bukan hanya pemimpin itu. Pemimpin itu mungkin nggak layak. Tapi di atas pemimpin itu, ada yang mengangkat pemimpin itu. Anda menghormati otoritasnya di atasnya itu. Aku lakukan seolah-olah bukan untuk dia, tapi untuk yang di atasnya itu loh. Untuk Tuhan, amin. Ayo mulai jawab malam hari ini ya. Lakukan segala sesuatu seolah-olah Anda lakukan untuk Tuhan. Lah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan bicara tentang namanya tanggung jawab. Kenapa, Saudara? Saya melihat banyak orang suka menjawab. Ya, kalau ditanya jawab. Ya, kalau dia merasa salah, belum ditanya sudah jawab duluan juga. Supaya apa? Kadang-kadang lebih galaan lagi, ya. Jadi sebelum ditanya itu dia sudah damprat orang lain dulu ya. Supaya apa? Ya, tidak jadi dia sudah menang satu lah dulu gitu ya. Lah Bapak Saudara, itu terjadi. Banyak orang suka menjawab ya. Tapi sedikit orang yang mau menanggungnya. Ini nggak bisa dipisahkan. Ini bukan tanggung dan jawab, bukan. Tapi ini paket namanya tanggung jawab. Gini Bapak Saudara ya, setiap apa yang Anda lakukan, setiap apa yang Anda katakan, setiap apa yang Anda pikirkan, setiap apa yang Anda lihat, semua ada konsekuensinya. Kalau Anda berani ngomong, betul nggak itu? Ketika orang yang mendengar omonganmu nggak bisa terima dengan omonganmu, Anda harus bertanggung jawab, betul nggak? Karena Anda ngomong. Ngerti maksud saya? Jangan bilang begini. Emang salahnya apa? Gua ngomong pakai mulut gua sendiri. Gua nggak pinjam mulutnya Bu Nastiti. Gua ngomong pakai mulut saya sendiri.
Gue nggak pinjam mulut lu. Nah, yang mendengar juga mulai nggak bisa terima juga. Nah, lu memang pakai mulut lu, tapi gue denger pakai telinga gue sendiri juga, nggak pinjam telinga lu juga. Nah, saling ngotot, ya, telinga gua, mulut gua juga. Tapi sekarang kita mengerti, apapun yang Anda lakukan, baik yang mendengar maupun yang menyampaikannya, mereka harus siap untuk menerima konsekuensinya. Amin. Belajar bertanggung jawab. Ada orang datang pada saya gini, Pak, ya, saya dengar, Pak, ya, memang dia nggak langsung ngomong ke saya, tapi akhirnya saya dengar, nggak bisa terima, Pak, seperti itu. Ya, saya mau balas dendam. Loh, kenapa gara-gara kamu mendengar sesuatu, hatimu jadi panas? Lalu kamu ingin berbuat jahat seperti itu? Habis, Pak, itu menyangkut diri saya, Pak. Ngerti saudara? Ya enggak? Nah, terus saya bilang begini, ya enggak? Kenapa kamu harus mendengar? Kalau kamu enggak dengar, kamu panas enggak hatimu? Enggak. Karena orang itu enggak langsung datang pada Anda, enggak? Enggak. Karena kamu dengar, makanya kamu panas. Hanya mendengar saja ada konsekuensinya. Amin. Dan Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda dengar juga. Nah, hati-hati nih. Ya dulu di sekolah minggu diajarkan, hati-hati gunakan tanganmu, prak prak prak. Nah, ya. Hati-hati gunakan hidungmu, acing. Karena Bapak di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan jempolmu. Nah, gitu ya. Nah. Apa saja yang ada yang menjadi anggota tubuhmu, Anda harus hati-hati menggunakannya. Ketika Anda gunakan anggota tubuh Anda itu, semuanya harus ya Anda siap untuk menanggung atau menerima konsekuensinya. Ya, ini yang disebut tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kenapa jempolmu gini? Ketika jempolmu kamu angkat, Anda harus bertanggung jawab atas jempol yang terangkat ini. Amin. Ketika mulutmu mulai berbicara, Anda harus mulai bertanggung jawab atas setiap perkataan yang keluar dari mulut Anda. Amin. Ini bicara tanggung jawab. Ya. Jangan hanya jawab tok tadi itu. Anda menanggungnya. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-34. Markus pasal 13 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. Markus 13 ayat 34. Dalam halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya. Kerajaan surga diumpamakan seperti seorang saudagar yang akan pergi ke luar negeri. Sebelum dia pergi, dia memberikan tanggung jawab kepada para hamba-hambanya. Nah, ini gambaran siapa? Siapa yang pergi ke luar negeri? Tuhan Yesus, saudara, ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya di muka bumi, lalu dia bangkit dari kematian, lalu 40 hari ada di muka bumi, lalu dia naik ke surga. Itulah yang disebut pergi ke luar negeri itu. Tapi sebelumnya dia memberikan tanggung jawab. Ya, aku akan datang kembali. Semua orang pasti setuju. Kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Kita hanya kadang-kadang berpikir kalau Yesus datang di awan-awan lalu menjemput kita eng-ing-eng gitu ya. Lalu kita tidak ketemu dengan Abaddon, Dajjal, Antikris gitu. Ya. Pikiran kita cuma sampai di situ. Tapi Anda lihat, sebenarnya
ketika dia datang, dia bukan sekedar menyelamatkan Anda dari bahaya antikris dan Abaddon, tapi dia juga akan menuntut pertanggungan jawab kepada Anda. Ya, paling tidak saudara, Anda diberi apa oleh Tuhan? Ya, Anda diberi apa oleh Tuhan? Coba mulai berpikir, Anda diberi apa oleh Tuhan? Simpel aja saudara ya, saya kasih contoh. Semua orang diberi waktu oleh Tuhan, amin. Diberi waktu, umur. Gak peduli Anda ikut Tuhan, umur berapa, pasti ada sisanya dong. Ada waktu. Waktu itu Anda gunakan untuk apa? Atau hanya Anda sia-siakan? Untuk shopping. Pak, sekarang nggak shopping. Iya, lagi PKKM PPKM. Belum sempat ngeprint itu Pak, kartu vaksin. Banyak sekarang orang nggak shopping, bukan karena nggak pengen shopping, nggak bisa shopping, bisa masuk ke mall, di mall nggak ada yang jualan juga, betul nggak? Nah, tapi coba nih, nggak ada PPKM seperti ini. Gitu ya, dari mall satu pindah mall lain gitu ya. Banyak waktu yang Anda buang, betul nggak? Waktu itu harus digunakan. Paulus berkata, gunakanlah waktu ini karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan untuk apa? Kalau Anda mengerti tentang sebuah pertanggungan jawaban, Tuhan, Engkau mengizinkan aku untuk hidup hari ini, artinya Engkau mengharapkan sesuatu daripadaku. Itu ditangkap oleh Paulus. Paulus itu berkata begini, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku masih hidup, itu artinya aku harus memberi buah. Amin. Ini prinsip. Kenapa Paulus seperti itu? Dia ambil tekad seperti itu. Karena dia mau ketika berjumpa dengan Tuhan, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan oleh Allah. Dia bisa mempertanggungjawabkannya. Amin. Tuhan, waktu yang kau berikan kepadaku, ini hasilnya. Setiap menit, setiap detik. Betul enggak? Setiap jam. Anda bisa melihat, 1 jam saya bisa menghasilkan 3 jiwa. Umpama gitu ya. Wah, sebuah kebanggaan, betul enggak? Tapi Anda lihat kalau Anda 1 tahun 1 ekor, 1 orang pun, enggak pernah Anda tangkap. Kenapa Anda tidak bisa lakukan seperti itu? Karena waktu yang Anda gunakan hanya untuk berfokus kepada diri sendiri. Bukan Anda lakukan, bukan Anda gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tadi dikatakan Tuhan akan memberikan atau menyerahkan tanggung jawab itu kepada para hamba-hambanya. Sekali lagi baca ayat ini ya. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Jadi Anda itu diawasi. Betul enggak? Diawasi hidup Anda ini. Nah, sekarang perhatikan di ayat yang lain. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-23. Matius pasal 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan, memberikan tanggung jawabnya, setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Jangan mikir jadi orang besar dulu.
ketika Anda menjadi orang kecil, orang sederhana, apakah Anda menjadi orang kecil yang sederhana dan yang didapati setia dan bertanggung jawab atau tidak? Kalau perkara kecil, hal-hal yang kecil, Anda tidak bisa bertanggung jawab. Bagaimana Anda bisa memegang tanggung jawab dalam perkara hal-hal yang besar? Amin. Nah, itu semuanya dimulai dari hal perkara yang kecil. Amin. Nah, banyak hal, saudara. Coba Anda lihat. Apa yang sekarang mungkin Anda anggap itu sepele dalam hidup Anda. Tapi mengandung nilai. Kalau Anda bisa tekun dan terus melakukannya, Anda bisa disebut setia ada di situ. Anda disebut bertanggung jawab. Itu ada nilainya di hadapan Tuhan. Walaupun itu Anda lakukan mungkin untuk anak Anda, untuk keluarga Anda, untuk suami Anda, amin, untuk istri Anda, semuanya ada nilainya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat, ini pantas ditingkatkan ini. Karena dia setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Ya. Nah, banyak orang nggak suka, ya enggak lah, bergelut dengan persoalan yang ada di sekitarnya. Pengennya kabur, atau enggak lah. Ih, anak-anak kayak begini, gua kabur aja lah. Anda setia untuk mengurusi anak-anak itu. Ketika Anda bisa lolos dari ujian ini, Tuhan akan memberikan ya tanggung jawab yang besar. Nanti Tuhan akan membawa Anda menjadi orang tua rohani ya bagi orang-orang yang lainnya yang bisa Anda pimpin. Amin. Makanya dalam pemilihan penatua, Paulus bilang apa? Seorang penatua itu persyaratannya dia harus bisa memimpin keluarganya. Baru bisa memimpin jemaat, betul enggak? Kalau dia tidak bisa memimpin keluarganya yang kecil itu, bagaimana dia bisa memimpin, betul nggak itu? Jemaat yang besar itu. Semua dilihat, dinilai dari yang kecil dulu. Amin. Setia dulu. Anda berhasil, Anda sukses, dan didapati punya tanggung jawab dan setia dalam perkara yang kecil. Sebentar lagi, saudara, promosi itu akan terjadi. Gak usah Anda minta. Karena Anda pantas untuk mendapatkannya. Itu bonus, itu hadiah langsung dari Tuhan. Kenapa? Karena Anda didapati orang yang bertanggung jawab. Ya. Nah, oleh sebab itu, Kolose pasal 3 ayat 23 ini jadikan mutu dalam hidup Anda. Bunyinya apa? Kolose 3 ayat 23. Mari baca sama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan setengah hati. Kok setengah? Segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, biar sampai hafal. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Ketika engkau harus merawat suamimu, lakukan dengan segenap hatimu. Ya. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Ya suamimu. Udah gemes sampai kapan? Enggak mati-mati. Ada orang seperti itu ya. Sabar dalam suka dukamu. Sabar. Tapi sabar ada batasnya, Pak. Tuhan. Berikan aku kesabaran. Kenapa Anda harus ngenes seperti itu? Karena salah memandang, salah mengerti. Anda melakukannya untuk siapa? Amin. Kalau Anda lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia,
Anda nggak perlu bilang, aku nggak bisa, aku nggak sabar. Enggak, enggak lah. Anda pasti dengan enjoy, ya. Anda lakukan, Anda rela berkorban untuk Tuhan. Amin. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Amin. Ya, ini khusus untuk istri-istri, ya. Efesus pasal 5. Nah, ini penting. Efesus pasal 5 ayat 22, ya. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin, ibu-ibu. Amin, ibu-ibu. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Gak bisa milih, Pak, pertanyaannya sama. Gampang atau susah? Tunduk kepada suami itu gampang atau susah? Ya, ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Ya, semua itu tergantung apa? Mau atau tidak. Kalau Anda mau, pasti gampang. Tapi kalau Anda tidak mau, itu jadi susah. Amin. Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Ibu Saudara. Semua sudah diukur. Dia sudah melihat Anda punya potensinya. Anda bisa untuk melakukannya. Tapi Pak, kalau suami saya orang baik, ya loh, saya bisa tunduk. Tapi kalau dia jahat kayak begitu, udah nggak kasih belanjaan, betul nggak itu? Ya, kelakuannya begini dan begitu. Pengennya gue tanduk, Pak. Jadi ayatnya saya ubah sendiri. Hei istri, tanduklah suamimu. Nah, coba lihat, pegang kepala Anda, istri-istri. Ada yang tumbuh nggak di sini dua? Jangan-jangan ada tanduk. Jangan-jangan ada tanduk nih. Nah, jangan harap ya, kalau sudah mulai muncul tanduk, patahkan dalam nama Yesus. Aku bukan kambing. Ya, di sini nggak ada suka nanduk. Amin. Semua wajah-wajah yang suka menunduk. Amin. Tunduk kepada suami. Iya Pak, saya tunduk terpaksa. Jangan terpaksa, saudara. Lakukan dengan segenap hati seolah-olah untuk Tuhan. Amin. Caranya gini ya. Ada orang tanya sama Pak, bagaimana saya bisa tunduk pada suami muda begitu? Jangan pandang casingnya, pandang isinya. Maksudnya Bapak apa? Isinya dompetnya juga nggak ada Pak. Bukan itu. Di dalam suamimu itu ada Tuhan Yesus. Pandang Yesus yang ada di dalam suamimu. Kamu bisa untuk tunduk kepada suamimu. Amin. Nah, saudara, kita lihat. Hanya orang-orang ya yang bertanggung jawab karena dia mau melakukannya. Ketika Anda enggan untuk melakukannya, perintah yang paling sederhana sekalipun tidak pernah Anda akan kerjakan. Ya. Nah, itu tipe orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Anda perhatiin ya. Yang 5 talenta, ketika tuannya datang, dia dengan bangga mempersembahkan. Tuhan, 5 talenta yang kau percayakan kepadaku, sekarang sudah jadi 10. Yang pegang 2. Dia bilang, ini 2 sekarang sudah jadi 4. Tuannya bangga. Ya, sabaslah hai hambaku yang setia. Ikutlah bersama dengan kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Nah, yang mendapat 1, Anda lihat. Disebut apa? Tuhan Yesus yang bilang, hei engkau hamba yang malas. Benar enggak? Kenapa engkau tidak berikan kepada dia supaya talentaku ini ya bisa dikembangkan ketika aku datang. Dan aku boleh menerima hasilnya. Nah, dia enggak punya tanggung jawab. Bukan dia enggak bisa.
Kalau Anda lihat alasannya, karena aku tahu engkau adalah Tuhan yang kejam, aku takut maka aku simpen dan aku tidak melakukan apa-apa. Nah, ini yang disebut kemalasan. Amin. Nah, malas inilah faktornya. Nah, siapa yang suka model begini ya? Nah, japri. Kemalasan ya, kemalasan. Nah, malas adalah tabiat buruk yang harus dikeluarkan dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan tidak memberi toleransi terhadap yang namanya kemalasan dalam hidup mengikut Dia. Amin. Ketika Anda malas melakukannya, Tuhan tidak toleransi. Ya, Dia tidak toleransi terhadap orang-orang yang malas. Dia akan marah. Dia akan menghukum ya orang-orang yang malas seperti itu. Ya, tadi katakan, malas adalah tabiat yang buruk. Dan itu yang harus dikeluarkan dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau Anda dapati dalam hidup Anda hari ini, ada yang namanya MALAS alias malas. Mungkin Anda nggak bisa ya keluar dari kemalasan ini. Ada Roh Kudus yang siap untuk membantu Anda untuk mencabut semua roh malas yang ada di dalam diri Anda ini. Kenapa? Kalau itu terus Anda pelihara, Anda menjadi si pemalas. Tuhan tidak pernah toleransi dengan namanya pemalas atau kemalasan ini. Anda akan siap untuk menerima hukuman dari itu, dari Tuhan. Nah, coba Anda lihat apa yang ditulis oleh Alkitab ya tentang pemalas itu. Ya, tentang pemalas. Ayat-ayatnya di sini kita lihat ya. Apa yang ditulis oleh Alkitab tentang pemalas. Amsal 15 ayat 19. Amsal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri. Tetapi jalan orang jujur adalah rata. Perhatikan ya. Si pemalas jalannya seperti pagar duri. Tetapi jalan orang jujur adalah rata. Nah, dalam kehidupan kita seperti itu. Orang malas itu selalu menghadapi banyak hambatan. Ya. Tapi orang jujur, orang yang mau bertanggung jawab, dia bisa mengatasi setiap hambatan-hambatan di dalamnya. Mungkin jalannya sama, atau enggak ya? Tapi bagi si pemalas, itu merupakan hambatan-hambatannya. Ya. Dia enggan melakukannya. Karena apa? Dia anggap jalan hidupnya itu seperti pagar yang berduri. Jadi nervous, ketakutan terus. Bagaimana kalau aku melakukan ini? Bagaimana kalau aku kena durinya nanti? Bagaimana kalau aku berdarah? Bagaimana kalau aku sakit? Itu enggak ya? Nah, bagaimana kalau aku bangkrut? Bagaimana kalau aku rugi? Hah? Itu si pemalas. Apakah dia sudah mengerjakannya? Belum. Ya, dia berpikir sebelum melangkah dia sudah ketakutan. Kenapa? Ada tantangan-tantangannya. Mungkin dia lihat kejadian ini, kejadian itu, mendengar tentang ini, tentang itu. Bagaimana kalau itu menimpa dalam kehidupan saya? Ya, nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat ini akibat dampak daripada orang-orang yang malas. Jalan hidupnya dikatakan seperti pagar yang berduri, menghambat. Seperti itu. Nah, Amsal 18 ayat yang ke-9. Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya
sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, orang malas itu saudaranya si perusak. Dia nggak bongkar-bongkar, dia nggak lempar-lempar panci, ya lah. Enggak. Dia tidak melakukannya, itu sama halnya ya dengan si perusak itu. Saudaranya, betul nggak? Nah, karena tidak dikembangkan, lama-lama hancur juga. Ya, nah oleh sebab itu jangan pelihara namanya malas. Saya percaya di sini nggak ada yang malas, amin. Disiplin itu membuat Anda jadi orang rajin, ya. Mulai belajar, setia dalam perkara yang kecil. Jangan malas, malas baca Alkitab. Di sini nggak ada, ya. Semuanya pasti sudah selesai, sudah katam baca Alkitab, ya. Sampai bungkus-bungkusnya semuanya dibaca. Itu enggak ya? Luar biasa saudara. Nah, kalau saya tanya kadang-kadang, Alkitabmu itu ya ada berapa buku? Ada orang Kristen nggak ngerti. Ya. Alkitabmu ada berapa buku? Alkitab ada 66 buku kan? Perjanjian lama berapa? Perjanjian baru berapa? Ya. Ngitung lagi, betul nggak loh? Nah, terus kalau tanya lagi, isinya perjanjian lama, ya loh, bukunya apa saja? Ya pokoknya dari Kejadian sampai Maleakhi Pak. Coba sebutin, nggak hafal. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, Yosua, Hakim, Rut, 2 Samuel. Saya bikin lagu supaya saya bisa menghafalkannya. Akhirnya saya bisa menghafalkan dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya, perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, Kisah Rasul, ya, 2 Korintus. Kali ada Efesus, Filipi, Kolose, ketiga Tesalonika. Oke terus. Ya, akhirnya sampai kitab Wahyu, amin. Nah, mulai belajar, setia dulu. Bukan hanya asal baca, mulai mengerti, ya. Nah, ini sekarang kan kita pakai Alkitab elektronik. Kalau coba Alkitab buku gitu ya. Kelihatan orang yang nggak pernah membaca Alkitab dan yang suka membaca Alkitab, bukan? Nanti kadang-kadang saya khotbah gitu, jadi lucu ya. Saya bilang, Bapak Saudara, mari kita baca kitab Obaja, gitu. Dicari di perjanjian baru, sampai kapan pun juga nggak ketemu, itu nggak. Lalu saya ledekin, itu loh sampingnya Wahyu. Nggak ketemu, saudara. Nah, di sini melihat bagaimana Anda bisa bertumbuh, ya, setia dalam membaca kitab suci atau tidak, betul nggak? Setia dalam berdoa, setia dalam bersaat teduh dengan Tuhan, amin. Nah, setia morning call, nah gitu ya. Nah, nunggu undangan, nanti dikirim pasti. Ya, kirim linknya seperti itu. Nah, saudara, jangan malas. Karena si malas ini menjadi saudara daripada si perusak. Nah, saya menemukan beberapa ayat lagi ya, saya tambahan saya ini ya. Orang malas berarti kan, ya. Amsal 21 ayat 25. Si pemalas itu dibunuh oleh keinginannya. Karena tangannya bekerja, enggan bekerja. Saya agak bingung. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Dia pengen apa? Ya, padahal dia enggan bekerja. Dia pengen apa coba? Si pemalas itu pengen apa coba? Coba, siapa yang tahu? Si pemalas itu pengen apa coba? Ya, si pemalas dibunuh oleh keinginan. Dia ingin apa? Nah, yang jawab pasti malas. Karena dia tahu. Punya pengalaman. Punya pengalaman. Nah, saudara, si pemalas itu dibunuh oleh keinginannya. Keinginan pemalas itu cuma satu. Betul enggak?
Ya. Selalu cari alasan. Selalu cari alasan. Nah, itu keinginannya. Berargumen supaya dia terhindar, supaya dia tidak melakukan sesuatu. Ya. Nah, karena dia tahu ada konsekuensinya. Kalau dia melakukan sesuatu, nanti dia harus mempertanggungjawabkannya. Karena dia lari dari tanggung jawab ini, dia lebih baik enggan untuk melakukannya. Amin. Karena setiap apa yang kita lakukan harus ada pertanggungan jawabnya. Oleh sebab itu, ya, si pemalas itu akan melakukan ini. Ya, si pemalas, Amsal 26 ayat 14. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Nah, setiap ada perintah, dia selalu punya alasan. Gak mau, gak bisa. Kenapa kamu gak bisa? Kenapa kamu gak mau? Di luar ada singa, di lorong ada singa. Ya, jadi cari dalih, cari alasan. Apakah dia sudah ketemu dengan singa itu? Belum. Betul nggak loh? Buka pintu aja belum, betul nggak loh? Gimana dia udah tahu ada singa di jalan? Bagaimana dia tahu ada singa di lorong itu? Ya, itu hanya alasan saja. Si pemalas itu punya sejuta alasan untuk enggan melakukannya. Amin. Nah, coba saudara, apakah Anda punya sejuta alasan juga? Untuk melakukannya? Jangan-jangan, nah itu salah satu faktor, ya, adanya roh pemalas di dalam diri Anda, ya. Nah, ayat selanjutnya dari pasal yang sama, ya, tentang si pemalas ini, ya. Apa? Ayat pasal 26, Amsal 26, ayat yang ke-14. Ya. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Nah, ya. Jadi si pemalas itu kayak engsel pintu. Ya, engsel pintu dulu, tahu nggak? Engsel pintu tuh gerak nggak? Gerak, atau enggak? Tapi gerak di tempat. Pernah beranjak enggak? Enggak pernah. Ya. Jadi membuka tutup, buka tutup. Sampai kapanpun yang ada di tempat itu terus, itu enggak itu? Dia gerak. Ya. Tapi tak pernah ada satu kegerakan, ya enggak? Enggak ada sesuatu perubahan. Ya di situ aja itu. Si pemalas itu seperti itu kalau tempat tidur itu ya. Nah, dia bergerak. Cuman ambil posisi. Kalau tadi miring ke kanan, sekarang miring ke kiri. Bergerak sih. Nah, suaminya waktu, oh masih hidup, biarin lah. Kalau dipanggil, didorong-dorong udah nggak gerak itu loh, terus dipencet apa namanya urat nadinya. Enggak tahu. Nah, udah diam selamanya atau belum? Enggak tahu. Tapi kalau masih bergerak di tempat, oh masih hidup. Tapi tak pernah melakukan aktivitas. Amin. Itu si pemalas, ya. Si pemalas. Coba ya, kalau anak Anda sudah mulai sekolah, kadang-kadang gitu ya, sudah mulai kuliah, ada kegiatan ini kegiatan itu, dan melakukan seperti itu, Anda sebagai orang tua pasti akan membangunkan, memaksa anak itu, ya. Gak bisa begitu. Betul nggak ya? Kamu ada tugas, kamu harus sekolah, gitu ya, betul. Gitu nggak ya? Nah, kenapa Anda benci melihat anak seperti itu? Karena Anda tahu masa depannya kemana, betul nggak ya? Tuhan pun ingin Anda ya terhindar, terlepas dari semua sifat kemalasan di dalam hidup Anda. Kenapa? Pelihara malas itu tak ada guna. Amin. Nah, lanjut tentang malas dulu. Ini banyak ayatnya, ya.
Nanti sampai jam 3 pagi tentang ayat malas tok ya. Amsal 26 ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana ya. Nah, ini ciri-ciri si pemalas. Sok tahu. Betul enggak ya? Merasa dirinya lebih bijak daripada orang yang paling bijak. Betul enggak ya? Nah, ini tipe si pemalas. Nah, terus lanjut lagi. Matius 25 ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya. Sebenarnya ayat ini bicara tentang tanggung jawabnya. Ya. Aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan menuai dari tempat di mana aku tidak menanam. Tuhan katakan, ya, kamu sudah tahu. Tapi kamu tidak mengerjakannya karena kamu jahat dan kamu malas. Jangan sampai Tuhan nanti ngomong begitu dengan Bapak Ibu Saudara. Anda dikategorikan sebagai orang yang jahat. Anda yang malas karena lari dari tanggung jawab. Amin. Belajar bertanggung jawab. Ya, disiplin itu membentuk Anda supaya Anda bisa menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Amin. Nah, Saudara. Ya, lihat 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ini malas kalau dipelihara. Nanti nular. Pergi ke rumah orang lain gitu ya. Nanti kerjaannya cuma meleter. Ya, saya ingat dulu kalau di kampung dulu ya, waktu saya masih kecil saya ingat ya, itu sama waktu kecil ya tahun-tahun 70-an ya. Itu saya lihat ibu-ibu, mbok-mbok gitu ya, kalau udah ngumpul gitu. Itu petan, tahu petan tuh, cari kutu gitu ya. Nah, sebenarnya bukan cari kutu Saudara ya. Ya, bagi-bagi kutu sebenarnya ya. Nah, sambil cari kutu gitu, cetik gitu ya. Nah, nanti ngomong ceritain, tahu nggak laki gua, ya, tahu nggak sih itu, gitu. Ngerumpi, gosip, gitu nggak? Tapi alasannya tadi itu, petan tadi itu, gitu nggak lah? Nah, cari kutu, itu dulu ya. Lah kan sekarang beda ya, sudah nggak ada orang petan gitu, sudah nggak ada, malu sekarang ya. Ih ngapain Pak Amung tuh garuk-garuk terus gitu, jangan kutunya banyak, malu, udah nggak tahu, ya, udah nggak mau, udah langsung diobatin gitu. Sekarang gampang, gitu. Bikin arisan, kumpul-kumpul gitu ya. Nah lalu mulai meleter nih, ditain ini, ditain itu, ya lah. Kerjanya gitu, udah nggak tahu. Makanya dikatakan, ya lah. Mereka bermalas-malas, bukan hanya bermalas, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain. Amin. Nah, jadi kepo. Betul nggak itu? Jadi kepo. Seperti itu. Itu tanda-tanda orang malas seperti itu. Saya harap di sini nggak ada. Amin nggak? Nah, saya sudah dibasmi semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, 13 buku pemuridan sudah dipelajari semuanya. Kalau masih meleter seperti ini itu, tengkingnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Saudara ya. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengubah, menemukan definisi diri Bapak Ibu Saudara yang benar, yang tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana memperbaikinya? Kalau Anda sudah kedapatan hal yang buruk dalam hidup Anda. Definisi diri. Kita menjadi seperti apa yang kita definisikan sendiri. Ya,
Ada contoh-contoh definisi diri ini nampak dalam ucapan Anda sehari-hari ya. Nah, coba Anda lihat ya. Satu umpama. Ya. Saya paling tidak tahan menghadapi orang malas. Siapa yang pernah berpikir atau merasa seperti itu? Entah itu yang malas anak Anda, yang malas itu pembantu Anda, yang malas itu karyawan Anda, yang malas itu mungkin suami atau istri Anda. Anda pernah berpikir seperti itu enggak? Saya enggak bisa melihat orang yang malas seperti itu. Siapa di sini yang punya perasaan pikiran seperti itu? Coba angkat tangan. Nah, jujur nilainya 100 ya, ya. Kalau enggak jujur tak diskon 50. Ya, ayo ya. Jujur hukumannya cuma 3 bulan ya. Kalau enggak jujur 6 bulan. Kooperatif namanya. Ayo, siapa yang masih punya pemikiran seperti definisi ini ya? Sekarang baca sekali lagi tadi ya. Saya paling tidak tahan menghadapi orang malas. Ada tidak? Ya, ubah definisinya. Kalau itu terus Anda pikirkan, kalau itu terus Anda ucapkan, Anda akan mengalaminya. Setiap ketemu dengan orang malas, Anda akan merasa diri Anda tersiksa di situ. Betul nggak? Ih, ngapain sih orang seperti itu? Betul nggak ya? Padahal nggak mengena dengan Anda mungkin. Tapi pokoknya Anda nggak bisa melihat orang malas lah. Ya. Wah, sekarang kita lihat ya. Apa untungnya seperti itu? Ubah diri Anda sekarang ya, cara berpikirnya. Kalau Anda malas, Anda harus berubah jadi orang rajin. Tapi kalau Anda melihat orang malas, betul nggak ya? Anda nggak usah benci dengan orang malas. Anda nggak usah benci dengan orang malas, betul nggak ya? Nah, mulai ini, oke, aku mau deketin dia. Aku sayang banget dengan orang malas ini. Aku mau bergaul dengan dia. Aku mau ubah dia jadi orang rajin. Amin. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jangan benci orang yang malas itu. Anda harus sayang dengan orang yang malas itu, lalu Anda mulai deketin orang malas itu, dan Anda ubah orang malas itu jadi orang rajin. Amin. Kalau Anda benci, Anda mengubahnya dengan apa? Dengan paksaan. Amin. Dengan ancaman. Betul nggak? Sama-sama mau mengubah orang malas itu. Tapi karena Anda punya definisi yang berbeda, caranya juga berbeda pula. Ketika Anda benci dengan si pemalas, Anda akan marah dengan pemalas itu. Tapi kalau Anda mengasihi si pemalas itu, Anda dengan sabar mengubah si pemalas itu, menasihati si pemalas itu. Amin. Paham ya? Nah, jangan benci, itu enggak ya? Dengan si pemalas, enggak tahan. Tahanlah, itu enggak ya? Nah, contoh berikutnya. Saya tidak suka dengan orang yang pura-pura. Siapa di sini yang paling enggak suka dengan orang yang pura-pura? Ya, itu dasar munafik. Enggak ya? Tahu enggak munafik, saudara? Munafik itu muka Nabi, pikiran kotor. Ya. Muka Nabi, pikiran kotor. Munafik ya. Kalau ibu-ibu bukan munafik. Munawar. Ya, kalau ke pasar maunya nawar aja gitu ya. Nah, apa aja ditawar, tawar itu namanya munawar ya. Nah, ya, saya kalau ngantar istri saya kadang ke pasar besar, nah, banyak saya lihat ini, ibu-ibu memang hobinya munawar nih, tawar sampai habis gitu kan, luar biasa. Ya.
Padahal bedanya cuma 10.000 kadang-kadang. Tapi ototnya sampai gitu. Ya, ya. Aku nggak takut ototnya patah. Karena nawar gitu. Nah, saudara, saya paling tidak suka dengan orang yang pura-pura. Nah, jangan nggak suka dengan orang pura-pura. Gitu. Itu target. Betul nggak? Aku suka dengan dia. Amin. Aku akan bongkar, aku akan ubah dia. Amin. Kalau Anda nggak suka, Anda akan emosi. Anda akan marah, Anda akan benci. Dan mengakibatkan dosa. Ya. Nah, definisi apa lagi yang perlu dirubah dari diri Anda? Saya tidak tahan dengan orang yang banyak bicara. Ya, pengennya tabok pakai duit 100.000. Ya. Ya. Diem kau bisa nggak? Saya paling nggak tahan dengan orang yang banyak bicara. Ya. Nah, mulai. Ya. Mungkin itu mertua Anda. Mungkin, Bapak kok tahu aja sih. Ya, ada orang bilang, Pak, mertua saya kayak burung beo, Pak. Orang gitu. Masa mertua Anda kayak burung beo? Jadi Anda kawan sama anak beo dong? Maksud saya begini loh, Pak. Tiada hari tanpa petak. Wah, Pak, kalau nyinyir, Pak, loncar, Pak. Begitu ya. Tiada hari, Pak. Ada aja, Pak, bahannya. Apa yang saya lakukan selalu dipandang salah. Nggak ada yang benar. Orang nggak tahan, Pak. Dengan banyak mulut kayak begitu tuh. Mulut itu satu aja. Masa mulutnya sampai 1.000? Banyak mulut. Nah, saudara, mulai ya. Ketika ada orang mau banyak ngomong, ya, nyinyir seperti itu, mulai belajar. Aku suka nyanyianmu, amin. Walaupun agak fals nadanya, ya, nikmati. Kasih tahu, Bu, do sama dengan G itu begini, jreng. Mulai ini, ya, bawa gitar sebelahnya, kasih tangga nadanya, jreng, supaya nadanya nggak fals, itu nggak itu. Nah, nanti kalau nadanya bener, ya, nyanyinya indah, ya, Anda akan kangen dengan suaranya, betul nggak? Ya, kok nggak ngomel lagi ya? Mana mami? Emang kenapa? Saya pengen dengar dia ngomong. Dulu kamu nggak suka dia ngomong, beda sekarang. Nah, segala sesuatu tergantung, ya, apa yang Anda pikirkan, definisikan dalam hidup Anda. Mulai bilang, aku paling suka dengan orang yang banyak bicara. Amin. Contohnya suka sama Pak Gideon, banyak ngomong dari tadi. Itu enggak enak. Tadi Pak Gideon ngomong terus. Saya suka. Nah, saudara, kalau saya nggak ngomong, nggak khotbah. Nah, saudara, mungkin itu orang-orang dalam tanda kutip itu ya, Anda sangat terganggu karena dia banyak ngomongnya, ya. Nah, cara memandangnya diubah definisi dirinya, amin. Nah, berikutnya, apalagi contoh, ya, jangan-jangan ini cocok dengan Bapak Ibu Saudara. Nih, ya, saya paling tidak suka dengan ikan laut. Saya paling tidak suka dengan ikan laut, itu enggak ya? Atau mungkin hal-hal yang lainnya selain ikan laut apa terserah, ya. Ganti ikan lautnya, ya, dengan apa begitu. Nah, salah satu contoh ada ibu-ibu yang nggak suka, ya, aku nggak suka dengan ikan laut, itu enggak ya? Betul, saudara. Ada orang seperti itu, ya. Nah, saya heran tuh ya, ada orang dekat laut, itu enggak ya? Ketika saya ajak mission trip, gitu ya, lalu kita ajak ke rumah makan, ya, Chinese apa seafood gitu, ya. Ya, saya pikir dia suka. Yang lainnya udah pernah ikut saya. Ini orang baru ikut. Dia nggak suka, carinya ayam. Di tengah laut nggak ada ayam, bilang gitu. Saya bilang, lu puasa deh. Makan aja nasi sama kecap dan sambal. Nggak ada itu. Tapi saya nggak bisa makan. Kalau macam gitu, nggak. Saya nggak suka. Lalu saya bilang di sini nih, ya, saya doain mau nggak? Ya, saya doain.
saya ubah mindsetnya, saya ubah definisi dirinya. Ya, siapa bilang saya nggak suka ikan laut? Omong kosong. Saya suka ikan laut. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ya saya bilang sekarang pandang ini sebagai ayam. Saya bilang. Jadi kayak saya hipnotis. Pandang ini sebagai ayam, lalu makan. Gitu. Rasain nanti gitu. Apa sih? Nurut sudah. Dimakan. Gitu. Enak ya, kayak ayam ya. Ya gitu. Gitu. Padahal dia makan ikan. Gitu. Kayak ayam. Nah selesai nih, ya saya bilang gitu. Kamu sebenarnya nggak suka, bukan nggak suka ikan. Betul nggak? Kamu mendefinisikan diri. Setiap dengar kata ikan, kamu menolaknya. Makanya kamu nggak berani mencoba. Ketika saya paksa sedikit untuk mencoba di sini ini, ya enggak? Kamu bisa kan makan ikan? Nah, ikan enak nggak? Ya enak. Nah, kenapa kamu nggak suka ikan? Ya ikan itu amis, ikan itu ini. Itu sudah ruwet di pikirannya. Betul nggak? Nah, sekarang kalau saya balik, ayam itu jorok. Bilang gitu loh. Ya, mainannya di mana, di gini macam gitu. Nah, coba. Kamu berani makan ayam nggak nanti? Betul nggak ya? Ada orang yang nggak mau makan ayam, kenapa? Melihat kehidupan ayam, betul nggak ya? Nah, jadi segala sesuatu punya alasan sendiri-sendiri. Patahkan, buat definisi baru dalam hidup Anda. Siapa bilang saya tidak suka dengan ikan laut? Ikan laut itu paling enak, diciptakan oleh Allah. Oh, gurame, itu nggak itu. Gurami kipas Laguna. Gitu ya. Wah. Itu khasnya. Kalau orang ke Laguna gurami kupas ya ekornya bisa begini. Waktu digoreng berdansa itu, enggak ya? Nah, saudara, apapun yang tidak Anda suka bisa Anda ubah dengan mengubah definisi Anda ya. Terus lagi, ya nih. Saya paling malas kalau harus menghafal ayat firman Tuhan. Hah, ini yang paling banyak. Amin. Amin pula. Ya. Saya paling malas menghafal firman. Menghafal firman itu enggak ada ruginya, saudara. Saya kasih tahu. Kalau Anda tahu banyak dan hafal firman, ketika Anda ya mengalami sesuatu masalah, Yesus pernah dicobai oleh si iblis. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti saja. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Amin. Menghafal ayat itu ada gunanya. Jangan malas. Ya, memang ada sudah. Dulu waktu saya belum mengenal namanya Alkitab elektronik ya. Dulu masih Alkitab biasa dan bawa konkordansi seperti itu. Saya banyak hafal ayat, saudara. Ya. Tapi ketika sudah mulai dipengaruhi dengan Alkitab elektronik ini, mau cari apa tinggal search, betul nggak? Cari kata ini muncul semuanya. Itu jadi males ngafalin. Dulu betul kalau jalan sama Pak Andreas kadang-kadang gitu ya. Nanti Pak Andreas lagi khotbah, gitu, ini ayatnya di mana? Betul nggak? Saya tahu ayatnya. Dorcas Daud juga tanya, Gideon, ayatnya di mana itu? Saya tahu ayatnya. Nah, saudara, itu kenapa? Dulu saya rajin membaca Alkitab dan menghafalkannya. Walaupun kadang-kadang kalimatnya nggak komplit, paling nggak ayatnya tahu, tempatnya di mana saya tahu. Seperti itu. Ya. Nah, tapi setelah kena racun satu ini, elektronik ini, saudara, saya sekarang juga agak kebingungan kadang-kadang, ya, dikit-dikit gitu loh. Mending nyari di sini. Jadi bergantung sama elektronik ini. Nah, coba kalau handphone saya mati, saudara, lowbat seperti itu, saya kehilangan pegangan dong. Bentar ya, tunggu handphone saya nyala. Harusnya itu sudah ada di dalam hatimu. Amin. Anda hafalkan seperti itu loh. Nah, jangan yang dihafalin cuma Maleakhi 3 ayat itu loh.
Hari 20. Lah kenapa Anda takut itu? Malaikat 3:10, kenapa Anda takut? Ya Pak, itu momok bagi saya. Setiap minggu terakhir Pak Pendeta selalu ucapkan untuk mengingatkan saya. Lah, sekarang saudara ya. Oke, berikutnya jangan malas ya membaca ayat ya atau menghafalkan. Mulai bilang saya paling suka kalau harus menghafalkan ayat firman. Karena firman Tuhan itu sangat berguna bagi saya. Amin. Nah, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat membangkitkan segala karakter indah yang benihnya telah ditanamkan dalam kita saat kelahiran baru. Ya, nah itu sebenarnya sudah ada. Mulai berhenti mengucapkan definisi diri sendiri yang buruk itu. Sekarang mulai ganti dengan definisi yang baik berdasarkan pengertian bahwa benih Tuhan Yesus telah ada di dalam Anda dengan segala sifat-sifat yang mulia. Amin. Anda mulai bilang, siapa bilang saya orang paling males menghafal ayat. Saya orang paling getol dan paling senang menghafal ayat karena benih Yesus sudah ada di dalam diri saya. Amin. Benihnya benih rajin. Benihnya suka menghafal ayat. Nah itu yang ditumbuhkan. Sekarang sudah ada di dalam diri Anda. Amin. Nah kita lihat beberapa ayat untuk penutup hari ini. Yakobus 3:2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Segala sesuatu sekarang tergantung apa yang Anda ucapkan. Apa yang Anda ucapkan itu yang akan mengubah definisi dari diri Anda. Jangan pernah ngomong salah. Ketika Anda ngomong salah, hidupmu jadi salah. Ketika Anda ngomong benar, hidupmu jadi benar. Amsal 18 ayat 20 sampai ayat 21. Ya, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Nah, Anda mau lapar atau mau kenyang itu tergantung mulutmu. Karena mulut itu alat kerja. Anda ngomong yang benar, semuanya akan berubah jadi benar. Amin. Jangan pernah bilang hari ini kayaknya nih ya saya kurang. Sepanjang hari Anda akan kurang. Kenapa? Anda awali hari-hari Anda dengan membuka mulut. Aduh, kayaknya berat hari ini. Sepanjang hari Anda berat. Mulai bangun tidur ya, melek langsung ngomong yang benar. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita kerjakan semua kegiatan hari ini bersama-sama. Kita berkati hari ini dan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Wus, doanya begitu saudara. Gak usah bilang, Tuhan, tolonglah, lihatlah Tuhan, banyaklah persoalan kami ini. Tuhan, tolong saya. Gak begitu. Salah doa itu. Dia ada di dalam diri Anda. Dia beserta dengan Anda. Anda berkolaborasi. Sepanjang hari ini, Anda bersama dengan Tuhan, Bapak Yesus dan Roh Kudus, untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Jangan Tuhan tuh kecantol di surga sana. Doanya kadang-kadang prolognya panjang. Oh Bapak kami yang kecantol di surga, gak bisa turun lagi. Kecantol namanya. Oh Tuhan, tolonglah. Tolong aja, nah itu pakai hiburan. Tolonglah. Ya. Ada juga yang ngomongnya tolong itu, colonglah. Siapa yang ngajak nyolong? Colonglah. Nah, sadari diri Anda. Anda adalah anak. Anda adalah partner kerjanya Tuhan. Amin. Mari Bapak Surgawi, kita berkati hari ini melimpah-limpah. Kita berkati lingkungan ini, kita berkati anak-anak, kita berkati usaha ini, kita berkati kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Omonganmu benar. Apa yang kamu lihat, apa yang terjadi, seperti apa yang Anda ucapkan ketika Anda bangun tidur tadi. Amin.
Tapi ketika bangun itu sudah marah, sudah apa namanya, sudah gelisah. Sepanjang hari Anda gelisah, amin. Karena Anda awali dengan ucapan yang salah. Amin. Ayo dicoba besok. Nguapnya berkat, amin. Berkat. Berkati kotamu, berkati keluargamu, berkati usahamu. Amin. Nah, saudara, sekarang ayat yang terakhir. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ya. Dengar terakhir langsung melek semuanya ya. Amsal 18 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Kobarkan semangatmu. Ambil tanggung jawabnya itu. Mulai dengan mendisiplin diri Anda. Melakukan sampai Anda didapati setia. Amin. Ketika Anda setia, Anda bisa mengerjakan dengan rapi semua apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan Anda. Itu yang membuat Tuhan senang. Amin. Oke, saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.